Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di tahun ajaran yang baru ini, di tahun 2020, tahun 2021. Walaupun pertemuan kita hanya melalui media ini, mudah-mudahan tidak mengurangi daripada nikmatnya kita menuntut ilmu. Siswa sekalian, baik, untuk pertemuan yang pertama ini kita awali saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada bahaya, daripada virus corona ini atau COVID-19 ini. Baik, dalam pertemuan yang pertama ini kita akan berbicara tentang sujud di luar sholat atau sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, apa itu sujud syukur dan sujud tilawah? Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita berbicara tentang sujud syukur dulu. Nah, sujud syukur itu kalau kita lihat dari pengertiannya adalah sujud menurut bahasa berarti terima kasih. Sedangkan menurut istilah adalah sujud yang dilakukan apabila seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari sesuatu bahaya. Nah, jadi sujud syukur itu bisa kita artikan adalah sujud berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Karena Allah berjanji, barang siapa bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya, maka nikmatnya akan ia tambah. Tetapi apabila kita kufur, kita ingkar, maka azabnya pun amatlah pedih. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu, maka nikmat tersebut akan kami tambah, dan apabila kamu ingkar, maka azab kami amatlah pedih. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjut. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang hikmah daripada sujud syukur. Jadi orang yang melakukan sujud syukur itu mendapatkan hikmah, mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hikmahnya adalah kita akan memperoleh kepuasan batin sehubungan dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita, kalau kita bersujud kepada Allah, maka merasakan ketentraman, ketenangan, karena kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmahnya atau kebaikannya adalah kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah merupakan orang yang menghidupkan kita, orang yang mematikan kita, dan orang yang akan menyelamatkan kita, dan orang yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, karena Allah berjanji ya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Nabi, ada iman di dalam dirinya walaupun sekecil jarah, maka dia akan mengeluarkan seseorang tersebut daripada api neraka, memasukkannya ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah
kita akan mendapatkan tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Nah, berupa apa saja? Macam-macam. Mungkin Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga atau bagian C-nya, kita membahas hukum sujud syukur dan sebab orang melakukan sujud syukur. Nah, hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Sunnah adalah bila kita melaksanakannya atau mengerjakannya mendapatkan pahala, dan bila kita meninggalkan atau tidak mengerjakannya kita tidak berdosa. Sedangkan sebab orang melakukan sujud syukur itu adalah yang pertama karena mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sewajibnya bila kita mendapat nikmat Allah itu kita bersyukur dengan cara bersujud syukur. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat kepada kita itu jumlahnya tidak sedikit. Bahkan kalau kita mau menghitung satu persatu, kita tidak akan mampu. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu mau menghitung atas nikmat yang kami berikan kepada kamu, maka kamu semua tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan Nabi kita mengatakan dalam hadisnya yang artinya, andaikan kata Nabi kita, air laut kita dijadikan tinta untuk menulis dan ranting-ranting dijadikan penanya untuk menulis, maka nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita habis air tinta atau air laut tadi, bahkan pena yang menulis tadi tidak akan mampu untuk menulisnya. Kemudian yang kedua, karena mendapatkan berita yang menggembirakan. Apa itu berita yang menggembirakan? Tentunya ya apabila kita mendapatkan undian, mendapatkan hadiah, dan mendapatkan kemenangan, maka kita melakukan sujud syukur. Kemudian yang terakhir adalah sebab orang melakukan sujud syukur itu karena terhindar dari bahaya atau musibah. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dalam pertemuan yang pertama ini kalian bisa memahami, bisa mempelajari, dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.